Puji Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar di dalam Bible Study dan kita akan belajar melalui kitab Yosua. Ya, kita akan bersama-sama belajar melalui kitab Yosua. Dan ini adalah bagian yang pertama. Namun sebelumnya, saudara-saudari, mari kita berdoa terlebih dahulu, sehingga Tuhan sendiri yang akan mengajar kita, akan menerangi kita, sehingga melalui apa yang kita pelajari, kita dapat mengenal seluruh kehendak Allah melalui kitab Yosua ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu. Tuhan, kami menengadah kepadamu, sebab padamu ada sumber hayat. Di dalammu kami melihat terang. Tuhan, menyerahkan pembelajaran kami saat ini melalui kitab Yosua ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang menerangi kami, Engkau sendiri yang mengajar kami, sehingga kami dapat mengenal seluruh kehendak-Mu, bahkan kami boleh menerima penyaluran-Mu melalui kitab Yosua ini. Tuhan, rahmati sesi belajar kami saat ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, saudara-saudari, kita masuk di dalam berita yang pertama dan kita masuk di dalam pendahuluan. Dan di dalam pendahuluan ini kita terlebih dahulu akan membaca beberapa ayat yang akan menuntun kita, akan memberi satu jalan bagi kita untuk kita dapat menikmati kitab Yosua ini. Amin. Kita akan membaca Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 2. Di sini poinnya adalah di dalam pasal 1 ayat 1 sampai 2, bangsa Israel memasuki tanah permai, kemudian ada amanat Allah, kemudian ada perintah, janji, dan dorongan Allah kepada Yosua. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Amin. Kita baca juga di dalam Ulangan pasal 34 ayat 8 sampai 9. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Poin B, pengganti Musa. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kita membaca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Kolose 1 ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa
yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Efesus 3 ayat 8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah diberikan anugerah ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Roma 6 ayat 3 sampai 4a. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian. Kemudian Kolose pasal 2 ayat 20 sampai 21. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada berbagai peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan pegang ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Efesus pasal 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Yosua pasal 6 ayat 22 sampai 25. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu, Yosua berkata, "Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya." Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Rut 4 ayat 21. Salmon memperanakkan Boas, Boas memperanakkan Obed. Matius 1 ayat 5. Salmon mempunyai anak, Boas dari Rahab. Boas mempunyai anak, Obed dari Rut. Obed mempunyai anak Isai. Baik, saudara-saudari, kita masuk di dalam pembahasan kita yang pertama, yaitu bahwa Yosua, kitab Yosua merupakan kitab pertama dari 12 kitab sejarah. Di dalam berita ini, kita memulai satu pelajaran hayat kitab Yosua. Beban dari berita-berita mengenai kitab ini bisa dinyatakan oleh 4 pernyataan berikut ini. Yosua memimpin Israel merebut negeri yang dijanjikan Allah sehingga dapat menjadi tanah Immanuel. 2.
Elimelek menyimpang dari perhentian di tanah permai karena mengalami kelaparan yang merupakan penghukuman cobaan di tanah yang diberikan Allah. 3. Rut, seorang Moab yang diasingkan, kembali ke Bethlehem, tempat kudus di mana Kristus lahir dan masuk ke dalam alam ekonomi ilahi. 4. Boas menikahi Rut dan menghasilkan keluarga rajani Daud oleh Tuhan, sehingga Kristus dapat dihasilkan bagi penggenapan ekonomi Allah. Dalam mempelajari sejarah-sejarah dan nubuat-nubuat perjanjian lama, kita perlu ruang lingkup yang penuh, pandangan yang penuh dari seluruh kitab suci mengenai ekonomi kekal Allah bagi Kristus dan gereja yang dirampungkan dalam Yerusalem baru. Hal ini tidak hanya akan memberi kita pandangan yang lebih luas, tetapi juga makna yang intrinsik dan dalam dari tujuan Allah dalam menyajikan kepada kita sejarah-sejarah yang memberi kita nubuat-nubuat perjanjian lama. Ruang lingkup inti dan makna intrinsik dari sejarah dan nubuat perjanjian lama haruslah Kristus dan tubuhnya yang akan rampung sempurna dalam Yerusalem baru bagi ekonomi kekal Allah. Untuk menggenapkan ekonomi kekalnya yang sedemikian, Allah perlu menciptakan langit untuk bumi dan bumi untuk manusia. Zakaria 12 ayat 1. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya dengan satu roh bagi manusia untuk mengontak dia, menerima dia, menyimpan dia, dan mengambil dia sebagai hayat dan isi manusia. Sangat disayangkan bahwa manusia ini jatuh dari Allah dan dari tujuan Allah bagi ekonominya. Namun dari umat manusia yang jatuh, Allah memilih seorang yang bernama Abraham dan keturunannya dengan menjadikan mereka satu umat yang khusus sebagai umat pilihannya yang terkasih di antara semua bangsa bukan Yahudi. Perlu waktu lebih dari 400 tahun untuk menghasilkan, menyusun, dan membentuk suatu umat pilihan sedemikian untuk menggantikan ras Adam bagi penggenapan ekonomi kekalnya. Allah membawa umat pilihannya melalui pencobaan-pencobaan dan penderitaan-penderitaan di Mesir dan di padang gurun, sehingga mereka dapat dilatih, didisiplinkan, dan bersyarat untuk bekerja sama dengan Dia dalam merebut tanah yang dijanjikannya bagi Kristus di bumi ini dan menyediakan orang-orang yang tepat untuk membawa masuk Kristus ke dalam ras manusia. Untuk merebut negeri yang dijanjikan Allah bagi Kristus dan untuk menyiapkan orang-orang yang tepat untuk membawa masuk Kristus ke dalam ras manusia, ada dua butir utama dari bagian sejarah dalam perjanjian lama dalam ketiga kitab, yaitu Yosua, Hakim-Hakim, dan kitab Rut. Dua butir utama ini merebut tanah bagi Kristus dan menyiapkan nenek moyang yang bisa dipercaya bagi Kristus adalah roh sejarah dari kitab Yosua sampai Rut. Kedua butir itu adalah makna intrinsik dalam bagian sejarah perjanjian lama. Kita harus memiliki visi yang jelas mengenai hal ini. Jika tidak, pelajaran hayat kita atas ketiga kitab ini akan menjadi sia-sia. Hanya seperti hasil studi banyak ahli sejarah, pelajar Alkitab dan guru Alkitab, entah itu orang Yahudi atau orang Kristen. Jika melalui rahmat Tuhan kita nampak visi yang demikian, bagian sejarah dalam perjanjian lama ini akan mendatangkan faedah
sama seperti yang ada dalam Perjanjian Baru. Visi sedemikian akan membantu kita nampak bahwa sejarah umat Allah di bumi sebenarnya adalah sejarah Allah yang bekerja memberi energi di antara umat pilihannya dalam Perjanjian Lama, dan bahkan sejarah Allah yang beroperasi memberikan energi kepada umat tebusannya, dan setelah menguatkan mereka bersama Dia bagi penggenapan ekonomi kekalnya mengenai Kristus dan pertambahannya yang akan rampung dalam Yerusalem baru. Saya berharap melalui pelajaran hayat ketiga kitab ini, kita semua akan nampak dan menyadari bahwa kehidupan kita, hidup kita sehari-hari, sekolah kita, pekerjaan kita, bisnis kita, seharusnya bagian dari sejarah Allah dalam pergerakannya yang ajaib dan unggul di bumi hari ini. Untuk menjadi orang Kristen yang normal, menjadi para pemenang hari ini, menjawab panggilan Tuhan hari ini, dan memenuhi keperluan Tuhan dalam pemulihannya, tidaklah cukup hanya menjadi seorang saudara yang baik atau saudari yang baik, yang menghadiri sidang-sidang gereja dengan teratur, berkelakuan benar, dan menempuh hidup yang agak sempurna di mata orang-orang. Kita perlu menjadi satu dengan Allah dalam sejarahnya, bergerak dan memberi energi kepada para pemenangnya yang terkasih, yaitu kita perlu menjadi satu dengan Allah dalam hayat, dalam kehidupan, dan dalam seluruh yang kita kerjakan hari ini di bumi. Kita perlu menulis sejarah Allah hari ini. Kita perlu bergabung menjadi satu barisan dengan Allah yang memberikan energi. Kita perlu menjadi vital, hidup, dan aktif. Kita perlu menjadi Yosua dan Kaleb hari ini untuk merebut negeri yang dijanjikan Allah bagi Kristus, sehingga kita dapat menjadi miliknya. Kita perlu menjadi Rut hari ini yang kembali kepada ekonomi Allah, masuk ke dalam tanah Immanuel dan menikahi Kristus, sehingga kita dapat membawa masuk Kristus untuk memenuhi keperluan orang-orang hari ini. Ini seharusnya menjadi pelajaran hayat yang intrinsik dari ketiga kitab ini, yaitu Yosua, Hakim-Hakim, dan Rut. Hasil pelajaran hayat ini seharusnya mendapatkan tanah yang dijanjikan Allah bagi Kristus dan membawa masuk Kristus yang unggul untuk memenuhi keperluan Allah dan manusia hari ini. Di dalam terang yang sedemikian, mari kita sekarang memulai pelajaran hayat kitab Yosua. Kitab Yosua adalah kitab pertama dari 12 kitab sejarah. Kitab Yosua adalah kitab pertama dari ke-12 kitab sejarah, dari kitab Yosua sampai Ester. Alkitab dimulai dengan 5 kitab hukum, kitab-kitab Musa, dan kemudian dimulai dengan kitab Yosua. Alkitab berlanjut dengan 12 kitab sejarah. Penulis kitab Yosua adalah Yosua, seperti yang tertulis di dalam pasal 1 ayat 1, yang namanya berarti Tuhan Juru Selamat atau keselamatan Tuhan. Itu ada di dalam Bilangan 13 ayat 16. Ketiga, waktunya. Waktu penulisan kitab ini adalah sekitar 1451 sebelum Masehi sampai 1426 sebelum Masehi. 4. Tempatnya. Tempat penulisan kitab Yosua adalah dataran tinggi Moab. Itu tertulis di dalam Ulangan 34 ayat 8 sampai 9. Yang kelima, isinya. Isi kitab Yosua adalah Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah yang dijanjikan, merebutnya, memilikinya, membagi-bagikannya,
dan menikmatinya. Urutan di sini sangat bermakna. Pertama, bangsa Israel memasuki negeri yang dijanjikan, dan kemudian mereka memilikinya dan mendudukinya. Selanjutnya, negeri ini diundi, dibagikan kepada setiap suku dengan cara yang khusus. Kemudian mereka menikmati negeri itu. Yang keenam, lambang Kristus. Dalam kitab Yosua ada dua lambang Kristus, yaitu Yosua dan tanah permai. Lambang pertama Kristus dalam kitab ini adalah diri Yosua sendiri. Nama Yosua dalam bahasa Ibrani sama dengan Yesus dalam bahasa Yunani. Dalam Ibrani 4 ayat 8 dan Kisah Rasul 7 ayat 45. Yosua melambangkan Kristus dan anugerah Kristus, menggantikan hukum Taurat, yaitu Musa. Itu di dalam Yosua 1 ayat 2a dan Yohanes 1 ayat 17. Ketika Musa pemberi hukum itu mati, Yosua masuk. Itu Ulangan 34 ayat 8 sampai 9 dan ayat-ayatnya kita sudah membacanya tadi. Ketika Musa pemberi hukum itu mati, Yosua masuk. Dan ini melambangkan Tuhan Yesus membawa umat Israel memasuki tanah permai, yang melambangkan Tuhan Yesus membawa umat Allah ke dalam perhentian, ke dalam kenikmatan atas Kristus yang al-muhid. Yang B, lambang Kristus sebagai tanah permai adalah Kristus dilambangkan sebagai tanah permai di dalam kitab Yosua adalah tanah permai dengan segala kekayaannya. Melambangkan Kristus yang Allah berikan, Kristus dengan segala kekayaannya yang tidak terduga. Seperti tertulis di dalam Kolose 1 ayat 12 dan Efesus 3 ayat 8. Romawi 7, lambang yang berhubungan dengan Kristus. Kitab Yosua juga mewahyukan dua lambang yang berhubungan dengan Kristus. A. Kepemilikan dan kenikmatan Israel atas negeri yang dijanjikan. Lambang pertama yang berhubungan dengan Kristus adalah kepemilikan dan kenikmatan orang Israel atas negeri yang dijanjikan. Hal ini melambangkan pengalaman kaum beriman yang praktis atas kekayaan berkat dalam Kristus yang diwahyukan dalam kitab Efesus. 1. Orang Israel menyeberangi sungai Yordan. Orang Israel menyeberangi sungai Yordan melambangkan pengalaman kaum beriman atas kematian Kristus. Roma 6 ayat 3 sampai 4a. Kolose pasal 2 ayat 20. Bukan melambangkan kematian kaum beriman secara fisik. 2. Orang Israel memasuki tanah permai. Orang Israel memasuki tanah permai melambangkan pengalaman kaum beriman merebut langit di mana Satan dan kuasa kegelapannya berada. Efesus 2 ayat 6 dan Efesus 6 ayat 12. Bukan melambangkan perginya kaum beriman ke surga setelah mereka meninggal. Ini semua berhubungan dengan kepemilikan dan kenikmatan orang Israel atas tanah permai. B. Tali kirmisi. Tali kirmisi yang melaluinya pelacur Rahab diselamatkan. Lambang kedua yang berhubungan dengan Kristus adalah tali kirmisi yang melaluinya pelacur Rahab diselamatkan. Itu ada di Yosua pasal 2 ayat 17 sampai 19, pasal 6 ayat 17, pasal 6 ayat 22 sampai 23,
dan pasal 6 ayat 25. Kemudian di Ibrani pasal 11 ayat 31 dan di Yakobus pasal 2 ayat 25. Tali kirmisi ini melambangkan darah Kristus yang olehnya kaum beriman ditebus. Seperti di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Jadi, lambang yang berhubungan dengan Kristus adalah Kristus yang olehnya kaum beriman ditebus. Romawi yang ke-8. Orang Israel merebut tanah permai berada dalam garis yang menurunkan Kristus. Orang Israel merebut tanah permai dalam garis yang menurunkan Kristus melalui mendapatkan dua perempuan, yaitu Rahab dan Rut. Kedua perempuan ini memainkan peran penting untuk mendatangkan Kristus. Rahab menjadi ibu Boas, menjadi seorang nenek moyang Kristus. Yosua 2 ayat 1 sampai 21, Yosua 6 ayat 22 sampai 25, Matius 1 ayat 5a. Rut adalah nenek moyang lain dari Kristus. Rut pasal 4 ayat 21 dan Matius 1 ayat 5b. Rut adalah istri Boas dan buyut Daud. Matius 1 ayat 1 mengatakan, inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud. Karena itu, kitab Matius berkaitan dengan kitab Rut dan adalah kelanjutan kitab Rut mengenai mendatangkan Kristus. Romawi 9, pokok pikiran kitab Yosua. Pokok pikiran kitab Yosua adalah Allah bermaksud untuk menggenapkan janji mengenai tanah permai, sehingga orang Israel dapat memiliki satu tempat untuk melaksanakan ekonomi Allah, khususnya untuk menjaga garis yang mendatangkan Kristus ke bumi melalui inkarnasinya dalam keinsanian. Kitab ini sangat indah dengan tujuan utamanya, yaitu orang Israel menduduki dan memiliki tanah permai untuk melaksanakan ekonomi Allah. Dan Romawi yang ke-10, bagian-bagian kitab Yosua. Kitab Yosua memiliki 4 bagian. Yang pertama, memasuki tanah permai, itu pasal 1 sampai pasal 5. Kemudian merebut tanah permai, itu pasal 6 sampai pasal 12. Membagikan tanah permai, pasal 13 sampai pasal 22. Dan kepergian Yosua, pasal 23 sampai pasal 24. Puji Tuhan, saudara-saudari, demikian bagian pertama dari Bible Study dari kitab Yosua. Tuhan memberkati kita semua dan saya berharap kita akan bertemu kembali dan saudara-saudari tetap akan mengikuti Bible Study ini pada bagian-bagian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.